Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sore hari ini. Kita lanjutkan pembahasan fikih muamalah kita atau muamalah maliyah yang sudah kita mulai. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan sehat dimanapun antum berada, beserta keluarga, mudah-mudahan semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga ya teman-teman kita yang barangkali masih isoman, sedang diuji dengan kesehatan yang tidak baik misalnya. Kita doakan supaya mereka sadar dan segera pulih, sembuh, hingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tak lupa juga kita doakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menghilangkan seluruh kekhilafannya, merahmatinya dengan rahmatnya yang luas dan memasukkannya ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya juga sedang bersedih, ada satu teman saya sekelas dulu belajar sama-sama di Libya, beliau wafat kemarin hari menjelang maghrib. Hari ini dikebumikan, dan Allah merahmati beliau dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, nanti kita bahas soal bagaimana waktu ngaji kita yang barangkali belum dapat kesepakatan. Sebenarnya teman-teman sudah sepakat, tapi dengan saya belum cocok waktunya. Nanti insya Allah kita obrolin kalau masih ada waktu. Kita lanjutkan pembahasan kita di fikih muamalah. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu akad dari akad muawadah, ya, yaitu akad jual beli. Kita sudah bahas pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian kita juga sudah sebutkan bagaimana dalil-dalilnya, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita juga sudah sebutkan dan bahas kemarin bagaimana hukum jual beli ini. Pada dasarnya seluruh transaksi muamalah hukumnya mubah. Tetapi ternyata ada transaksi jual beli ini yang hukumnya jadi wajib misalnya. Misalnya kemarin kita contohkan kalau barang itu menjadi sebuah kebutuhan yang darurat, maslahatnya sangat besar, ya, menjadi incaran masyarakat, maka kita yang punya barang itu wajib untuk menjualnya karena ada maslahat dan kedaruratan di situ. Itu hukumnya menjadi wajib. Kemudian menjadi sunnah kalau barangnya itu bermanfaat dan tentu saja dilandasi dengan niat. Kemudian menjadi makruh, ya, kalau ada faktor lain. Kemudian menjadi haram juga kalau ada faktor lain di dalamnya, misalnya haram terpisah dan juga haram sekaligus tidak sah. Kita sudah contohkan kemarin. Sebenarnya contohnya tidak hanya satu dua itu, tapi banyak sekali. Teman-teman nanti semakin membaca, semakin tahu, semakin menelaah juga, dan semakin mengerti bahwa oh ini termasuk contoh transaksi jual beli yang haram tetapi sah. Oh ini contoh transaksi yang haram sekaligus batil atau tidak sah. Itu contohnya banyak sekali. Kemarin kita juga sudah bahas arkanul baik atau rukun-rukun jual beli. Kalau saya tanya Mbak Fatimah Zahra, ada berapa rukun jual beli Mbak Fatimah? Halo? Belum ada suaranya Mbak Roro ya kalau nggak salah panggilannya.
Oke, saya pindah ke Mas Billy. Mas Billy, ada berapa rukun jual beli? Ustadz, izin Ustadz, maaf baru respon. Iya, iya, iya. Oke, silakan, Mbak. Rukun jual beli ya tadi Ustadz ya? Rukun jual beli ada berapa? Ada 3. Oke, apa aja? Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Oke, Yang kedua itu ada objek transaksinya, jadi ada barang dan harganya. Yang ketiga itu ada ijab dan kabul. Atau Gitu. sigo. Iya, sigo. Oke, mumtaz. Ini yang saya share sudah apa namanya, terlihat juga ya di teman-teman ya. Sudah, Ustaz. Oke, ini saya ambil begitu saja. Saya ambil dari buku Al-Hakibah Asy-Syafi'iyah. Ini kita sedang bahas rukun baik, ada 3 tadi ya. 2 orang yang akad, kemudian objek jual belinya yaitu barang dan harga, kemudian yang ketiga adalah sigo. Nah, kalau tidak salah kemarin kita sudah selesai dari membahas ini, 2 orang yang bertransaksi ini, al-aqidan atau 2 orang yang bertransaksi, baik penjual dan juga pembeli. Betul ya? Sudah selesai kita bahas syarat-syaratnya gitu. Sorry, tadi teman-teman ada main kuis nggak tadi? Ada Ustaz tadi kuis. Oh, iya, sorry. Berarti saya yang tidak ikut ya. Sudah dibahas juga ya di bagian dari pertanyaan ya. Yang apa itu Ustaz? Syarat-syarat penjual dan pembeli. Tadi syarat itu Syarat penjual tadi dan kayaknya pembeli. belum ada Ustaz. Tapi tadi yang ini bagian ini Ustaz, yang kayak kalau jual Al-Qur'an bagaimana ke non-muslim seperti itu Ustaz. Oh iya, baik. Mumtaz. Saya ulangi cepat-cepat teman-teman yang dimuliakan Allah. Ini PowerPoint-nya di buku PDF ya sebenarnya ya. Pakai bahasa Arab, jadi teman-teman bisa belajar 2 sekaligus, belajar bahasa Arab dan juga belajar fikih muamalahnya. Kita sedang bahas syarat dari al-aqidani atau 2 orang yang bertransaksi. Yang pertama adalah jaizut tasarruf, dia punya kepantasan atau kecakapan untuk menggunakan harta itu, ya, baik dalam posisi penjual maupun pembeli. Ya, syaratnya adalah dia harus baligh, kemudian harus berakal, ya, harus merdeka dan juga bukan orang yang semena-mena terhadap harta atau memubazirkan hartanya. Nah, ini yang menarik adalah soal baligh ini teman-teman. Jadi uniknya kalau jumhur ulama itu mensyaratkan tidak harus baligh. Artinya begini, anak yang mumayyiz yang sudah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, sudah tahu dia posisinya ini sebagai penjual misalnya, ya, atau dia sebagai pembeli, sudah sah transaksi jual belinya. Ya, berbeda dengan pendapat mu'tamad dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan harus baligh. Anak yang belum baligh itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Itu pendapat resmi madzhab Asy-Syafi'i. Berbeda dengan jumhur ulama yang lain yang mengatakan anak yang mumayyiz itu sudah boleh melakukan transaksi jual beli. Begitu. Nah, tetapi di dalam madzhab Syafi'i juga ada catatan-catatannya, yaitu sama dengan pendapat jumhur, boleh kok ternyata anak yang mumayyiz itu ya melakukan transaksi jual beli asalkan objek yang dia perdagangkan atau yang dia transaksikan itu adalah benda yang remeh-temeh juga, bukan, ya, maksudnya misalnya ya, hari ini kalau kita misalnya di Jakarta di lampu merah tuh di stasiun bahkan ada anak-anak kecil tuh yang menjajakan tisu atau misalnya permen begitu ya. Nah, yang seperti itu diperbolehkan bahkan di dalam madzhab Syafi'i pun ya. Karena
objek yang menjadi jualannya itu sesuatu yang ringan gitu loh, sesuatu yang murah. Ya, berbeda kalau misalnya anak kecil kok jual baju, ya. Baju itu kan harus dilihat bagaimana kualitasnya, kainnya, kemudian kualitas jahitannya. Gitu. Itu kan sesuatu yang dianggap sesuatu yang besar, yang membutuhkan ketelitian, maka seorang yang mumayyiz itu belum boleh kalau untuk jualan yang objeknya itu kayak gitu tadi itu, ya. Tetapi boleh dalam hal-hal yang remeh-temeh, misalnya tadi itu tisu, permen, balon misalnya, nah, begitulah. Ya, teman-teman bisa ngambil catatannya sendiri. Itu soal orang-orang yang punya keahlian atau kecakapan, ya. Jadi yang tidak boleh, al-mamnu minat tasarruf, ya, itu adalah seorang yang lawannya berarti lawan balik anak kecil, kemudian lawan orang yang berakal berarti orang yang gila, tidak boleh juga. Seorang hamba atau budak itu juga tidak diperbolehkan bertransaksi jual beli, ya. Kemudian orang yang safih, ya, orang yang safih, ini sawir itu anak kecil, majnun itu orang gila, kemudian safih ini orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Ini kenapa tiga pihak ini tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli? Karena mereka memberikan madarat pada diri mereka sendiri, ya, pada diri mereka sendiri. Orang gila nanti jual rumahnya dengan harga murah, nah, kan yang dapat madarat dirinya sendiri, maka dilarang oleh syariat. Anak kecil juga demikian, nanti dia nggak tahu harga, nanti dia bisa ditipu atau bahkan didolimi gitu ya, maka demi untuk tidak mendolimi dirinya sendiri, tidak memberikan madarat kepada dirinya sendiri, syariat melarangnya untuk bertransaksi. Demikian juga as-safih, yaitu orang yang juga menghambur-hamburkan harta. Berbeda dengan orang yang muflis. Orang yang muflis itu maksudnya orang yang bangkrut, orang yang pailit. Bagaimana dalam kacamata syariat atau muamalah syariah, seorang yang bangkrut itu bagaimana gitu ya? Maksudnya adalah orang yang hutangnya, nilai hutangnya yang sudah jatuh tempo itu lebih banyak dari harta yang dia miliki. Itulah orang yang bangkrut. Itulah orang yang bangkrut dalam kacamata fikih muamalah. Jadi orang yang nilai hutangnya yang sudah jatuh tempo, ingat harus yang sudah jatuh tempo. Misalnya orang punya tabungan itu 1 miliar, ya, tetapi hutangnya 2 miliar. Dilihat dulu hutang yang 2 miliar ini sudah jatuh tempo atau belum, ya. Kalau memang sudah jatuh tempo, berarti kan hutang yang jatuh tempo lebih besar daripada tabungannya atau harta yang dimiliki, berarti ini disebut orang yang bangkrut, orang yang pailit. Tetapi misalnya dia punya harta 1 miliar, hutangnya 2 miliar, tapi 2 miliar ini tenornya bertahun-tahun, 20 tahun misalnya, ya. Begitu misalnya, maka ini tidak dikategorikan orang yang muflis atau bangkrut atau pailit, tidak, ya, karena hutangnya belum jatuh tempo. Nah, kenapa orang yang bangkrut, orang yang pailit itu tidak diperbolehkan bertransaksi jual beli khususnya? Ya karena dia akan memberikan madarat pada orang lain gitu ya. Orang dia sendiri itu sedang terlilit hutang, tercekik hutang, kok dia malah bertransaksi, nanti malah dalam tanda kutip menyebabkan doror kepada orang lain. Nah, itu begitu. Ini poin pertama, yaitu soal kecakapan dan juga kepantasan seseorang itu dalam bertransaksi. Yang kedua adalah soal rodi ghairi mukrah, yaitu orang yang bertransaksi harus dalam keadaan sama-sama ridho dan tidak dalam paksaan. Kemarin kita sudah terangkan, ternyata ada paksaan dalam tanda kutip yang dibenarkan, ada paksaan yang dalam tanda kutip dilarang. Kalau paksaan yang dilarang, maka transaksinya menjadi tidak sah. Seperti seseorang yang ditodong pisau, ayo kamu harus beli dagangan saya, maka transaksinya tidak sah. Transaksinya tidak sah. Secara hakikatnya itu tidak terjadi
perpindahan kepemilikan, begitu ya. Tetapi ada paksaan dalam jual beli yang dikategorikan sah atau dilegalkan oleh syariat ini, yaitu yang pertama adalah bai'una lil madin liwafa'id dain. Tadi itu misalnya orang yang sudah punya hutang banyak, ya, kemudian tidak mampu untuk melunasinya, nah maka pihak bank katakanlah atau seorang hakim itu boleh memaksa dirinya untuk menjual asetnya demi melunasi hutangnya. Atau misalnya dalam kasus asyuf'ah, ini bacanya asyuf'ah, yaitu hak paksa. Syuf'ah itu kasusnya begini, teman-teman. Misalnya ya, Mas Arida dan Mas Billy ini punya perjanjian atau berserikat memiliki satu rumah. Jadi ada satu rumah mewah yang punya dua orang, yaitu Mas Arida dan Mas Billy. Nah, nggak dibagi nih, memang duanya sepakat yuk kita miliki bersama rumah ini, ya tidak perlu dibagi. Oh, sebelah sisi kiri rumah itu punya saya, kemudian sisi kanan rumah itu punya kamu. Enggak gitu. Pokoknya disepakati saja satu aset ini, satu rumah mewah ini dimiliki berdua. Nah, tetapi ya tanpa sepengetahuan Mas Billy, Mas Arida ini menjual hak kepemilikannya pada orang ketiga. Katakanlah kepada saya, ya, Mas Arida nawarin, Wildan, mau nggak beli rumah saya? Murah deh, nih 1 M misalnya, 1 M. Oh, saya tertarik nih, saya tertarik ya. Kemudian saya bayar 1 miliar, saya bayar 1 miliar. Oke, alhamdulillah selesai. Nah, tiba-tiba saya baru tahu ternyata rumah itu punya dua orang, yaitu tadi Mas Arida yang sudah menjual hak kepemilikannya kepada saya, dan juga Mas Billy. Nah, Mas Billy ini nggak tahu gitu ya. Nah, kasus syuf'ah itu adalah begini. Pemilik yang lama, yaitu Mas Billy, ya, itu boleh mengambil paksa ya hak kepemilikan dari pemilik yang baru, yaitu saya. Jadi misalnya Mas Billy ternyata tidak setuju ya. Loh, dari awal rumah ini tuh punya saya dan Arida. Kenapa sekarang jadi pemilik baru yaitu saya gitu ya, Bildan gitu ya. Saya nggak setuju tuh, saya nggak setuju. Maka dalam tanda kutip Mas Billy ini lebih berhak karena sebagai pemilik lama untuk men-take over bahasanya atau mengakuisisi hak kepemilikan saya sebagai pemilik baru. Dan itu sifatnya dipaksa ya. Saya harus memberikan atau mengembalikan hak kepemilikan saya kepada Mas Billy, ya walaupun saya terpaksa, sebenarnya saya nggak mau nih jual lagi gitu ya, tapi karena tadi itu namanya hak syuf'ah, saya harus berikan lagi atau pulangkan lagi hak kepemilikan saya kepada Mas Billy dengan ganti rugi setara yang saya bayarkan ke Mas Arida itu ya. Jadi saya kembali dapat uang saya 1 miliar yaitu dari Mas Billy gitu ya, kemudian rumah itu sudah 100% bahkan sekarang dimiliki oleh Mas Billy. Nah, itu kira-kira syuf'ah itu kayak gitu. Ya, contohnya itu hak paksa dari pemilik yang lama yang mengakuisisi hak kepemilikan pemilik yang baru. Begitu contoh. Contoh yang ketiga ini hampir sama gitu ya. Jadi memang nggak tahu, nanti kita pelajari sama-sama ya teman-teman, kita diskusi bersama. Apakah dalam sebuah akad kerjasama atau perserikatan gitu ya kita sebutnya, menjual hak kepemilikan itu harus kepada satu anggota serikatnya dulu atau tidak? Ini menjadi kewajiban atau sekedar etika bisnis? Misalnya tadi itu, harusnya Mas Arida itu kalau mau menjual hak kepemilikan itu jangan kepada saya dulu, dalam tanda kutip orang di luar perserikatannya ya. Harusnya kepada Mas Billy dulu sebagai partnernya dalam memiliki aset itu. Begitu. Nah, pertanyaannya yang belum saya temukan adalah
yang demikian ini apakah termasuk hal yang lazim, yang mengikat, jadi harus ditawarkan dulu kepada orang internal, gitu ya katakanlah, baru kalau tidak ada kita belum lempar ke orang luar, itu sebuah keharusan, kewajiban, atau hal yang mengikat, atau itu hanya sekedar etika bisnis saja, etika bisnis saja bahwa Anda nggak sopan dalam tanda kutip, kurang ajar kalau tiba-tiba itu menjualnya kepada pihak luar. Kenapa tidak ditawarkan dulu kepada orang-orang yang ada di internal syarikat itu? Begitu. Nanti kita mudah-mudahan bisa temukan jawabannya bersama. Oke, itu soal keridhaan dan tidak adanya paksaan. Kemudian yang terakhir, dua orang yang bertransaksi ini harus 100% memiliki barang itu, menjadi pemiliknya yang sah, atau ada izin dari pemiliknya yang sah, atau ada wilayah dalam tanda kutip itu hak kuasa atas barang itu. Misalnya kemarin kita contohkan seorang ayah ya berkuasa atas harta anaknya yang masih kecil, atau kakeknya juga demikian, bapak dari kakeknya juga demikian, semakin ke atas mungkin, atau punya hak yang sama. Allah Ta'ala. Kita lanjutkan teman-teman di rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu terkait dengan barang dagangannya atau objek yang ditransaksikan ini. Saya konfirmasi dulu teman-teman, kita kemarin belum bahas yang ini ya. Kita baru soal dua orang yang bertransaksi. Silakan dijawab. Iya betul Ustaz. Oke, betul ya. Baik. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi sekarang kita bahas rukun yang kedua yaitu iwadon atau ma'qudun alaih atau objek transaksinya ya yang diperjualbelikan atau barangnya itu syaratnya harus bagaimana biar sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kita bahas yang kedua yaitu soal objek transaksinya. Oke. Syaratnya yang pertama adalah, ini saya mulai dari bagian bawah yang paling mudah, adalah barang itu harus tohirun, harus tohir, harus benda yang suci. Maka dari sini kita pahami sebuah benda yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan, bahkan tidak sah. Teman-teman masih ingat ketika kita belajar fikih taharah dulu, salah satu konsekuensi dari benda najis adalah satu, haram diperjualbelikan, gitu ya. Yang kedua, haram dikonsumsi, gitu. Yang ketiga, disentuh tidak berdosa tetapi wajib dibersihkan dan seterusnya ya. Salah satu konsekuensi dari benda najis adalah tidak boleh diperjualbelikan. Oke, maka kita hadirkan lagi pengetahuan kita atau ingatan kita tentang apa saja sih contoh-contoh benda najis gitu ya. Teman-teman pasti masih ingat itu dengan baik, saya yakin karena teman-teman sering murojaah gitu ya. Maka benda najis misalnya khomer itu dalam kacamata mazhab Syafi'i termasuk benda najis, maka tidak boleh jual beli khomer ya, dan juga terlarang ya, tidak sah karena dia termasuk benda najis. Ini syarat yang pertama dari barang yang diperdagangkan, yaitu dia harus berupa benda yang suci atau ya maksudnya kalau dia aslinya itu najis maka nggak boleh lagi diperjualbelikan. Kayak misalnya jual beli anjing, jual beli babi, itu ya, jual beli bangkai misalnya, ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan barang jualan. Atau benda yang mutanajis, beda ya. Kita sudah pelajari apa beda antara benda najis dan benda mutanajis. Kalau benda najis itu memang aslinya dia benda najis. Tetapi kalau mutanajis ini adalah benda yang tadinya suci
tetapi karena satu keadaan tertentu dia terkena najis. Itu ya. Nah, bagaimana dengan benda yang bukan najis? Kalau tadi benda najis kita sepakat tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana kalau benda yang mutan najis? Ya. Syaratnya adalah benda mutan najis ini boleh diperjualbelikan asalkan dia nanti itu bisa dibersihkan dengan cara dicuci dengan air maksudnya. Oke, berarti yang tidak bisa dibersihkan dengan dicuci, maka dia tidak boleh dijadikan barang dagangan. Contohnya adalah kulit hewan yang belum disamak, kulit bangkai yang belum disamak. Oke, perhatikan logikanya ya, alur logikanya. Kulit bangkai yang belum disamak itu kalau kita mau jadikan suci, caranya disamak atau dicuci. Caranya adalah dengan disamak. Oke, bukan dicuci dengan air, enggak. Disamak itu berbeda dengan sekedar dicuci dengan air. Maka kulit bangkai yang belum disamak ini tidak boleh dijadikan objek jualan karena dia baru suci dengan cara disamak. Oke. Beda dengan misalnya kulit bangkai yang sudah disamak. Berarti kan dia suci itu aslinya. Kemudian kena najis lagi. Kulit bangkai yang sudah disamak kena najis lagi. Berarti dia mutanajis. Saya tanya, bagaimana cara membersihkannya? Apakah harus disamak lagi atau sekedar dicuci? Jawabannya tentu saja cukup sekedar dicuci. Maka untuk kasus yang kedua ini, dia boleh diperjualbelikan. Mudah-mudahan nggak bingung ya teman-teman ya. Kalau bingung, silakan dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan. Jadi yang penting syarat pertama adalah barang dagangan ini berupa benda yang thahirun atau suci, bukan benda najis, bukan benda mutanajis yang baru bisa dibersihkan dengan cara selain dicuci. Allah Ta'ala dan bisa dipahami. Yang kedua, teman-teman, syarat dari objek yang diperjualbelikan ini adalah benda-benda mubahun naf'i mutlaqan. Benda yang bisa diambil manfaatnya. Bukan benda-benda yang nirmanfaat, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Para ulama tuh misalnya mencontohkannya itu ya adalah alat-alat musik. Alat-alat musik kalau kita baca atau telaah di kitab-kitab salaf, biasanya contohnya itu. Contoh benda yang enggak ada manfaatnya adalah alat musik. Ya, alat musik. Jadi tidak boleh jual alat musik. Tidak boleh jual alat musik. Dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung, ini adalah alat-alat musik yang dipetik. Alat-alat musik yang khususnya dimainkan dengan cara dipetik. Teman-teman bisa jawab sendiri apa itu. Kita berikan contohnya sendiri. Itu yang kedua, syaratnya sebuah objek atau benda transaksi ini yang jadi objek jual beli ini harus punya manfaat. Ya, tidak boleh benda-benda yang tidak bermanfaat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah makdurun ala taslimihi. Makdurun ala taslimihi, yaitu bisa diserah terimakan atau bisa diserahkan, ya. Jadi objek yang menjadi diperdagangkan, objek transaksi ini harus bisa diserahkan. Tidak sah orang itu jual burung yang sedang terbang di langit. Saya jual burung. Mana burungnya?
ya itu lagi terbang di langit. Yang nggak bisa, si penjual nggak bisa nangkapnya, kemudian diberikan kepada pembeli, ya. Pembeli pun juga nggak bisa, gimana nangkap burung di langit itu nggak bisa, ya. Atau misalnya ikan di dalam laut, ya nggak bisa. Anda cari dulu ikannya, baru dapat, baru serahkan, baru dijual gitu. Nggak bisa ngawang-ngawang begitu saja, ya, ngawang-ngawang begitu saja. Nah, menariknya yang poin ketiga ini, syarat bendanya ini atau syarat barangnya ini adalah tidak mesti harus diserahkan dari pihak penjual ke pembeli. Tidak mesti. Boleh juga pembelinya sendiri yang bisa mendapatkannya. Ya. Misalnya begini, saya punya mobil, kemudian mobil saya itu dicuri orang. Saya punya mobil, kemudian qadarullah mobil saya dicuri orang. Saya lapor ke kantor polisi, Pak, saya kehilangan mobil. Datanya ini, jamnya jam segini, silakan. Oh, habis diolah TKP gitu ya. Kemudian dilihat dari CCTV, polisinya sudah mengantongi semua data yang diperlukan. Kata polisinya, oh gampang. Saya tahu nih orangnya nih yang maling gitu ya. Saya tahu rumahnya, saya kenal saudara-saudaranya, saya kenal keluarganya, bahkan saya tahu tempat persembunyiannya misalnya gitu ya. Terus saya, oh alhamdulillah Pak, saya sih sebenarnya mau sekalian jual tuh mobil, tapi keburu diambil sama maling gitu ya. Kemudian polisinya malah bilang gini, oh ya sudah, saya lagi butuh mobil gitu ya. Gimana kalau saya beli saja? Oh saya seneng dong, ya saya seneng. Maka transaksi yang seperti ini sah, ya. Walaupun saya tidak bisa menyerahkan mobil saya kepada Pak Polisi, dalam hal ini kepada pembeli, tetapi si pembeli sendiri bisa mengambilnya atau bisa menerimanya. Ya dengan cara dia sendiri gitu ya. Dia kan sudah tahu punya jaringan, punya metodologi untuk ngambil gimana ngambil barang itu atau ngambil mobil itu dari tangan pencuri itu, Pak Polisi sudah ngerti gitu ya. Maka itu boleh. Ya tentu saja mempengaruhi harga ya. Yang tadinya misalnya harusnya 100 juta, tapi ini karena polisinya ngambil sendiri jadi setengah harga misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada keridhaan, ada kerelaan antar dua pihak ini nggak apa-apa. Yang penting barangnya bisa diserah terimakan. Kalau dari penjual ke pembeli ya bagus. Atau yang penting barangnya bisa diterima pembeli meskipun dengan usahanya sendiri. Gitu ya. Tadi contohnya adalah mobil yang dirampas atau dicuri. Itu syarat yang ketiga. Jadi betul-betul intinya adalah betul-betul barangnya itu ada. Barangnya itu real. Bukan omong kosong belaka, bukan barang yang goib yang nggak pernah ada dalam tanda kutip gitu ya. Enggak. Walaupun mobilnya tidak sedang di tangan saya, tapi itu benar-benar mobil saya, dan si pembeli ini mampu untuk mengambilnya atau menerimanya, sah transaksinya, sah gitu ya. Allah Ta'ala alam. Yang keempat, teman-teman yang dimuliakan Allah, syarat bendanya ini adalah memlukan lil akidi aulahu alaihi wilayah. Yang nomor 4, ya, seperti biasa, bendanya harus dimiliki penuh oleh seseorang, ya. Jadi itu bendanya sendiri, punyanya dia gitu ya, 100% punyanya dia, atau seseorang sudah diberi izin oleh si pemilik harta untuk mengiklankan, menawarkan gitu ya, misalnya, atau untuk menjualkan begitu, itu boleh, atau adanya wilayah tadi itu. Jadi boleh si bendanya itu harus dimiliki sendiri atau sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, misalnya saya jadi makelar atau jadi reseller atau jadi dropshipper misalnya gitu ya, dari para produsen barang-barang itu boleh ya. Yang tidak boleh adalah seseorang menjual harta milik orang lain tanpa seizinnya.
Kata Nabi Muhammad SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan jual barang yang kamu tuh nggak punya, gitu ya. Kamu tuh nggak punya. Jadi tiba-tiba saya ngiklanin mobil milik tetangga saya. Padahal tanpa ada obrolan sebelumnya, tanpa ada izin sebelumnya, saya tiba-tiba ngiklanin mobil milik tetangga saya. Gitu ya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Misalnya kejadian ada yang nyamperin gitu ya, ada yang nyangkut, betul-betul ada calon pembeli, kemudian saya deal harganya cocok, kemudian baru saya tawarkan ke tetangga saya ini, Pak, gimana kalau mobilnya dibeli sama orang nih, dia mau bayar mahal loh, ya. Pun dia mau, ya, meskipun si pemilik mobil ini mau, tetap dalam pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i tidak sah jual beli yang seperti ini. Meskipun pada akhirnya mau ya, bisa dibayangkan ya gambarannya teman-teman. Jadi tadinya saya tidak punya izin, kemudian ada calon pembeli yang ternyata berani bayar lebih, saya baru datang ke rumah si pemilik mobil dan akhirnya dia mau, ini tetap tidak sah, ya, karena masuk ke dalam keumuman hadis tadi itu, la tabi ma laisa indak. Jangan jual sesuatu yang kamu tuh nggak punya, tidak punya hartanya, tidak punya wilayah atau kuasa atasnya, tidak punya izin atas benda itu, ya kan namanya tuh dolim banget gitu ya, jual rumah tetangganya, padahal tetangganya nggak mau jual rumah, jual mobil tetangganya, padahal mobilnya nggak mau dijual. Itu orang kurang kerjaan banget gitu ya, orang kurang kerjaan. Allah Ta'ala. Itu yang keempat, syarat dari objek yang ditransaksikan. Yang kelima adalah bendanya ini harus maklum. Maklum tuh diketahui gitu ya. Jadi bendanya ini spesifik. Bukan tadi itu sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat ya, baik fisiknya maupun sifatnya maupun kadarnya ya. Jadi sebuah benda yang ditransaksikan itu harus jelas kualitasnya dan kuantitasnya ya. Syukur-syukur si pembeli itu bisa melihat sendiri barangnya gitu ya, maka barangnya ini menjadi maklum gitu, menjadi maklum. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, soal yang kelima ini, syarat yang kelima ini, benda itu maklum itu diru'yatin ya, dengan kita melihat langsung, in kana muayyanan, kalau memang bentuknya adalah fisik bisa kita lihat, alhamdulillah bisa kita lihat. Atau yang kedua bisifatin ya, pembeli ini menyebutkan spek bendanya. Kita nggak bisa lihat secara langsung, tetapi penjual. Si penjual ini bisa menyebutkan sifat-sifat atau kualifikasi yang ada pada barang dagangannya. Kita sebagai pembeli nggak bisa lihat langsung, tapi kita bisa baca kriterianya. Speknya demikian, RAM-nya segini misalnya gitu ya. Ya kita cuma lihat poster atau gambarnya gitu ya, tapi kita bisa lihat keterangan-keterangan di sampingnya, speknya demikian, kekuatan baterainya, kemudian kualitas kameranya, dan seterusnya. Nah, itu nggak apa-apa, termasuk juga maklum begitu ya, yang bisa diketahui. Nah, bagaimana kalau ada jahalah atau ketidaktahuan atau sesuatu yang samar-samar dalam benda itu? Kan kita sudah pelajari kalau tidak salah dengan Ustaz Akil bahwa salah satu yang menjadikan unsur haramnya sebuah transaksi adalah karena adanya jahalah atau ketidaktahuan. Jahalah itu dari kata jahil gitu ya, nggak tahu, samar-samar, blur, ini barangnya nggak jelas gitu, ketidakjelasan. Nah itu bagaimana? Nah ternyata sebagaimana dalam bab najis ada najis-najis yang dimaafkan ya, najis-najis yang dimaafkan. Nah begitu pula dengan kriteria jahalah ini atau ketidakjelasan ini, ada ketidakjelasan yang mutafarah ya. Al jahalah
al-mughtafarah. Sebuah jahalah tapi dia dimaafkan. Bagaimana kriterianya? Yang pertama, kalau jahalahnya itu yasirah, sedikit, atau qalilah. Jahalahnya itu jahalah yang sedikit, begitu ya. Misalnya apa jahalah yang sedikit itu? Ibu-ibu nih atau mbak-mbak kalau beli ke tukang sayur gitu ya, kemudian beli 2 ikat kangkung. Mang, saya beli kangkung, 1 ikatnya berapa? 2.000 misalnya. Oke, saya beli 2. Berarti kan 4.000 tuh, dapat 2 ikat kangkung. Nah, saya tanya teman-teman, pernah nggak yang perempuan ya khususnya, kalian menghitung jumlah tangkai kangkung dari 2 ikat yang berbeda ini? Apakah keduanya jumlah tangkainya sama? Apakah keduanya jumlah daunnya sama? Tinggi bendanya sama? Kualitasnya sama? Kan tidak pernah ya. Dan itu sah-sah saja. Nah, maksud saya, jahalah yang seperti itu, ketidakjelasan yang seperti itu tuh dimaafkan. Karena sifatnya sedikit atau kecil. Ya, kita juga nggak yakin tuh misalnya kalau kita benar-benar timbang 2 ikat kangkung itu apakah punya berat yang sama gitu ya misalnya. Kita kan nggak yakin juga. Nah, kan ada ketidakjelasan juga kan dalam hal itu, tetapi dimaafkan karena ketidakjelasannya itu sifatnya sedikit atau ringan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketidakjelasannya yang dimaafkan itu kalau sifatnya darurat atau memang ada kebutuhan terhadap hal itu. Ya, misalnya adalah seseorang beli rumah. Seseorang beli rumah. Tipe berapa nih? Tipe 60 misalnya. Nah, ini rumah untuk para kaum milenial gitu ya. Biasanya di KPR itu segitu tuh ukurannya. Luas tanahnya 60. Kemudian luas bangunannya biasanya 30. Nanti bisa direlokasi sendiri, dibangun sendiri gitu ya. Nah, misalnya kita beli itu rumah yang tadi itu tipe kayak gitu tuh. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana kualitas fondasi rumahnya. Nah, itu juga jadi jahalah sebenarnya. Ketidakjelasan juga, ketidaktahuan juga itu. Apakah setiap kita beli rumah kita harus gali fondasinya untuk kita bisa ukur, kita bisa nilai dan mempengaruhi harga rumahnya? Kan enggak juga. Nah, itu juga sebuah jahalah yang dimaafkan karena memang sudah ada kebutuhan terkait hal itu atau kedaruratan terkait hal itu. Yang ketiga, contoh jahalah atau ketidakjelasan yang dimaafkan adalah fi ghairil maqsudi asalatan. Pada dasarnya ketidakjelasan ini memang tidak dimaksudkan. Bukan menjadi tujuan awalnya untuk menipu atau menjadikan barang dagangan ini tidak jelas. Bukan itu ya. Tetapi memang begitulah faktanya. Saya kasih contoh. Kalau kita beli kambing, misalnya ya, hari ini kan sudah dekat ya Idul Adha, kita beli kambing. Kita beli kambing itu memaksudkan untuk beli apanya? Ya beli dagingnya kan gitu. Kita sembelih, buat kita ambil dagingnya, sepertiga kita makan, sepertiga kita sedekahkan, sepertiga kita hadiahkan, misalnya begitu dalam konteks kurban. Nah, kan kita beli kambing itu memaksudkan dagingnya, tetapi ternyata kambing yang kita beli ini kambing perempuan dan ada susu di dalamnya. Jadi dia keluar susu kambingnya gitu kan. Nah, ini kan juga dalam tanda kutip ketidakjelasan. Apakah kambing betina ini kemudian harganya harus kita naikkan karena dia bisa menghasilkan susu gitu ya, atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, ketidakjelasan ini bukan dimaksudkan sejak awal. Dia hanya menjadi kompensasi setelah kita beli kambingnya dan baru ketahuan belakangan. Karena maksud utama kita adalah beli dagingnya, bukan beli susunya. Ketidakjelasan yang seperti ini juga termaafkan. Oke, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ada 5 syarat ya yang harus dipenuhi dalam sebuah objek yang diperjualbelikan. 1, dia harus tahir atau benda suci.
dua, dia harus memiliki manfaat, ya. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa diserah terimakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah benda ini dimiliki penuh oleh seseorang atau yang sudah punya izin atau yang sudah punya wilayah atau kuasa terhadapnya. Dan yang kelima, benda ini benda yang maklum, bisa diketahui ya fisiknya maupun sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Nah, adapun ketidakjelasan dalam sifat benda atau fisik benda ini, ada hal-hal yang dimaafkan di dalamnya. Insya Allah kita break dulu karena sudah azan maghrib. Begitu ya teman-teman ya, suara saya masih terdengar? Terdengar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Mas Billy, kita break dulu ya, nanti kita mulai lagi setelah berapa kira-kira? 30 menit? Atau mungkin teman-teman 30 menit. Iya. Ya, harus berbuka puasa. Hari ini ada yang puasa sunnah tarawih. Jadi kita break dulu 30 menit, kita mulai lagi nanti 6.30 insya Allah. Itu ya Mas Billy ya? Ya, boleh Ustaz. Baik. Terima kasih. Syarat dari objek yang menjadi syarat dari barang yang menjadi objek transaksi, begitu ya. Ada 5. Yang pertama adalah barangnya itu harus benda yang suci, kemudian memiliki manfaat yang baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisa diserah terimakan atau bahkan pembeli itu bisa mengambilnya sendiri, begitu. Dalam konteks misalnya barangnya dicuri atau dirampas atau digosok dalam bahasa kita. Kemudian barangnya itu dimiliki secara penuh oleh seseorang atau seseorang yang diberikan izin atau mengantongi kuasa atas barang tersebut. Dan yang kelima, benda ini adalah harus benda yang diketahui atau maklum, baik ainnya atau fisiknya maupun sifatnya, kualitas maupun kuantitasnya. Nah, dalam poin yang kelima ini ada catatan tambahan, yaitu bagaimana kalau ada ketidakjelasan atau ketidaktahuan atau al-jahalah, ternyata itu menjadi pengecualian karena ada jahalah yang muktafarah yang dimaafkan, yaitu bila sedikit atau mengacu pada hal yang darurat dan juga hal yang dibutuhkan dengan sangat, atau yang ketiga memang sejak awal tidak dimaksudkan untuk jahalah tersebut ya. Begitu. Oke, itu 5 syarat yang harus terpenuhi pada barang menjadi objek transaksi. Nah, kalau kelima syarat ini terpenuhi semuanya, ya, suara saya aman ya, Mas Billy ya? Aman Ustaz. Oke, dan teman-teman bisa lihat PDF-nya ya. Ya, Oke. Kalau kelima syarat ini terpenuhi, tawaffara asyurut, maka jual belinya sah. Tapi sebaliknya, kalau ada satu saja dari 5 syarat ini yang tidak terpenuhi, maka dalam tanda kutip jual belinya tidak sah karena ada satu syarat dalam barang atau objek transaksi yang tidak terpenuhi. Bagaimana kalau keadaannya itu dua-duanya, yaitu dalam satu transaksi syarat itu terpenuhi, tetapi dalam transaksi yang lain tidak terpenuhi. Bagaimana? Apakah kita akan anggap semuanya sah ya karena mengikuti yang sah, atau kita anggap semuanya tidak sah karena lebih kuat condong ke yang tidak sah, atau dibedakan? Ternyata jawabannya dibedakan. Kalau tawaffarat fi ba'di al-iwat, kalau syarat ini hanya terpenuhi pada salah satu jenis objek saja, kemudian di objek yang lain itu tidak terpenuhi, maka tatafarraqa as-safqah,
maka transaksinya harus dibedakan. Jadi misalnya begini, saya menjual 2 mobil. Satu mobil milik saya sendiri, kemudian satu mobil milik tetangga saya, padahal saya tidak izin, ya, atau padahal itu tidak dijual, gitu ya. Jadi itu saya nggak izin ke tetangga, saya nggak dapat kuasa, saya nggak dapat wilayah wakalah darinya. Saya main jual aja mobil tetangga gitu misalnya. Karena dia nganggur atau apa gitu kan, mobilnya orangnya lagi kemana gitu. Saya jual aja gitu ya. Nah, ini kan berarti ada 2 transaksi, yang satu terpenuhi semua syaratnya, aman lah ya, yang mobil saya itu semua syaratnya terpenuhi. Mobil saya tidak najis, ada manfaatnya, barangnya jelas, kemudian bisa saya serah terimakan, kemudian itu mobil saya pribadi gitu. Tetapi yang satu kan tidak terpenuhi syaratnya, yaitu saya tidak dapat izin dari si pemilik mobil yang kedua ini. Maka jawabannya mudah saja. Di mobil pertama yang menjadi milik saya, transaksinya sah. Di mobil kedua yang bukan menjadi milik saya, yang tidak terpenuhi syarat objek transaksi di situ, transaksinya batal atau tidak sah. Nah, ini enaknya kayak gini di bab muamalah tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya terjadi antara yang halal dan yang haram, enaknya kalau di muamalah atau di fikih muamalah itu bisa dibedakan, gitu ya. Kalau di fikih ibadah itu enggak. Jadi kalau kaidahnya di fikih ibadah itu kan idza jtama'a bainal halali wal harami ghuliba al haramu. Kalau terkumpul 2 hal antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Itu dalam fikih ibadah gitu ya. Jadi misalnya ada makanan. Makanannya itu terbuat dari yang halal dan yang haram. Maka karena makanan itu termasuk dalam mulhaq al-ibadah, yang bisa makan atau masuk dalam kategori ibadah, ya, makan dan minum sembelihan itu masuk dalam kategori ibadah, maka dalam konteks itu kita menangkan yang haram. Makanan tersebut karena mengandung yang haram, meskipun tidak semuanya haram, ya, tapi campuran tadi itu antara yang halal dan yang haram, tetap kita menangkan yang haramnya, tetap kita jauhi makanan itu, dan haram kita konsumsi. Itu kalau dalam bab ibadah. Tetapi kalau dalam bab muamalah, nah ini ada kaidah yang menarik ini, yaitu at-tafrid bainal halal wal haram. Dalam fikih muamalah itu ternyata bisa dibedakan antara yang halal dan yang haram. Saya sering ngasih contoh kepada teman-teman, mudah-mudahan masih ingat, yaitu bagaimana dibentuknya UUS. UUS itu kalau nggak salah unit usaha syariah itu ya. Katakanlah bank induknya itu adalah konven. Oke. Bank induknya adalah bank konven. Kita tahu bank konven itu ya bertransaksi dengan akad-akad yang diharamkan, katakanlah demikian, tetapi dia dibolehkan. Atau misalnya dia ini berinisiatif bikin unit usaha syariah, bikin bank syariah, ya, unit tersendiri, misalnya Bank BNI punya BNI Syariah, BCA punya BCA Syariah, misalnya demikian ya. Ini diperbolehkan. Jadi kita boleh bertransaksi dengan BCA Syariahnya, dengan BNI Syariahnya, meskipun induk bank keduanya itu bank konven, sama dengan haram tadi. Mudahnya begitu ya. Kalau bank syariah kan, bank konven haram. Mudahnya seperti itu. Misalnya, itu diperbolehkan karena bisa dibedakan nih, mana dana yang halal, mana dana yang haram, mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram, mana pendapatan yang halal, mana pendapatan yang haram. Dalam fikih muamalah kan bisa dibedakan seperti itu. Maka begitu pula jalan keluarnya kalau terdapat dalam satu transaksi, misalnya ini tercampur antara yang halal dan yang haram, atau yang konteksnya tadi itu ya,
terpenuhi semua syaratnya, kemudian yang satu tidak terpenuhi semua syaratnya, maka bisa dibedakan menjadi dua transaksi. Yang terpenuhi syarat sah, yang tidak terpenuhi syarat tidak sah. Begitu mudahnya. Oke, kita selesai dari membicarakan syarat objek transaksi. Kita lanjutkan teman-teman di rukun yang ketiga dari rukun jual beli, yaitu sighah. Sighah ya, kemarin kita sudah sebutkan bahwa utamanya rukun jual beli itu tiga, yaitu orang yang bertransaksi, kemudian objek transaksi, kemudian sighah. Tetapi kalau kita rincikan, masing-masingnya menjadi dua. Orang yang bertransaksi itu adalah penjual dan pembeli, kemudian objek ini bisa berupa barang atau harganya, begitu, atau pembayarannya. Yang ketiga, sighah ini adalah ijab dan qabul, ya. Jadi sighah ini dua, ijab dan qabul. Apa itu ijab? Apa itu qabul? Oke, teman-teman. Ijab adalah al-lafzu ad-dalu ala tamliki dalalatan zahirah. Sebuah lafal, kita bahas dulu ijab ya, yang pertama. Qabul nanti yang kedua. Ijab adalah sebuah lafal atau lafaz gitu ya, yang menunjukkan penyerahan kepemilikan, ya, penyerahan kepemilikan dalalatan zahirah, ya, dengan dalalah itu apa enaknya diterjemahkan, dengan sebuah penunjukan yang zahirah, yang terang gitu, yang tegas begitu katakanlah, yang sudah bisa dipahami, ya. Jadi lafal yang menunjukkan penyerahan kepemilikan, gitu saja mudah, itu ijab. Kalau qabul itu kebalikannya, al-lafzu ad-dalu ala tamalluk dalalatan zahirah. Sebuah lafal yang menunjukkan penerimaan kepemilikan, ya. Kalau ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Kalau nikah itu kan ijab, itu dari pihak wali, ya, ayahnya perempuan atau bisa jadi wali hakim atau penghulu begitu. Kemudian nanti lafal qabulnya itu dari kita, pengantin laki-lakinya begitu ya. Kemarin sudah kita contohkan misalnya bagaimana redaksi ijab qabul dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, contoh ijab ini adalah sebuah lafal yang menunjukkan penyerahan kepemilikan, ya. Menariknya hampir mirip dengan istilah yang ada di talak. Teman-teman sudah belajar talak ya di bab pernikahan atau munakah? Sudah. Nah, di talak, redaksi talak itu ada talak yang sharih, ada talak yang kinayah. Redaksinya sharih itu jelas, eksplisit begitu. Kalau kinayah itu multitafsir, ya, kalimat yang bersayap, maknanya bisa dua atau bahkan lebih. Jadi tidak langsung to the point gitu, tetapi gunakan kalimat-kalimat sindiran atau yang memiliki interpretasi lain gitu ya. Nah, ijab juga demikian. Ijab ini juga ada ijab yang sharih, ada ijab yang kinayah. Ijab yang sharih yang jelas eksplisit, contohnya gimana? Ya, saya jual ini kepadamu gitu ya. Saya jual ini kepadamu. Itu contoh ijab yang sharih yang eksplisit. Ada juga ijab yang kinayah, misalnya ambil nih gitu kan. Kalau kita ke pasar, Mas ini berapa nih? 20.000. Ah enggak, 15 deh gitu kan, kita nawar. Ya udah ambil nih. Nah, kata ambil nih gitu kan, itu sebenarnya bagian dari ijab, tapi bukan ijab yang sharih, bukan yang eksplisit. Ya ambil kan bisa maknanya cuma ngambil kemudian nanti dibalikin lagi kan gitu. Tetapi kinayah ini atau kalimat yang tidak eksplisit tadi itu baru berimplikasi hukum kalau dia disertai niat. Ya persis kayak talak. Talak kan ada yang sharih, ada yang kinayah. Kalau yang sharih misalnya
saya talak kamu, saya cerai kamu, gitu ya, saya pisah denganmu, misalnya gitu. Itu kan sorry, bahkan tidak butuh niat gitu ya, tidak butuh niat. Main-mainnya pun jadi beneran gitu, jatuh hukumnya talak. Tetapi kalau talak yang kinayah itu pun dibutuhkan niat. Misalnya aku pulangkan kamu ke rumah keluargamu, misalnya, atau silahkan keluar dari rumah ini, misalnya. Itu kan kalimat yang bersayap. Kalau si suami meniatkan talak, maka jatuh talak. Tetapi kalau tidak ada niat dan hatinya, kalimat-kalimat yang kinayah tadi itu tidak berimplikasi hukum atau tidak jatuh talaknya. Itu ya, teman-teman bisa dipahami. Jadi ijab ini juga ada ijab syar'i, ada ijab yang kinayah. Lafalnya, redaksinya begitu. Nah, kalau qabul ya satu saja. Qabul ini menunjukkan penerimaan. Iya, misalnya dengan kalimat iya atau qabil itu dalam bahasa Arab. Saya terima, oke, naam, yes, misalnya. Nah, itu juga bagian dari qabul atau lafal qabul. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau di dalam tampilan yang bisa kita lihat bersama ini, syarat dari sighah ini disebutkan paling cuma berapa? 1, 2, kemudian 3, dan 4, gitu ya. Tetapi para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu bisa berbeda-beda menyebutkannya. Salah satunya di kitab Takrirat Sadiyah itu menyebutkan syarat sighah di sini ada 13 poin. Ya, hampir mirip sih, itu soal teknis dan rincian-rincian detailnya saja. Tetapi poin besarnya kira-kira ya 4 ini, gitu ya. Maka kita cukupkan dengan 4 ini karena sudah mewakili sebuah gambaran sighah bagaimana dia seharusnya dikerjakan, gitu ya. Yang pertama adalah antakuna munaz, ya susah ini, huruf jim dan huruf zai kan mirip ya, apa namanya, makharijul hurufnya itu dekat, jadi agak susah kalau misalnya lidah Jawa seperti saya ini harus cepat menyebutkan. Munajazatan, munajazatan, antakuna munajazatan, maksudnya munajazah ini apa? Saya enaknya terjemahkannya pasti. Sighahnya itu atau ijab dan qabulnya itu harus pasti, maksudnya tidak digantungkan. Laisa mu'allaqatan. Tidak digantung. Misalnya begini, saya jual mobil saya kepadamu nanti kalau datang Ramadan. Ada kata nanti atau ada kata jika, ada kata kalau. Nah, itu kan berarti digantungkan ya. Tidak boleh sebuah ijab qabul itu atau sighah itu menggantung seperti itu. Tidak sah. Ya, tidak boleh. Dia harus tegas, dia harus pasti gitu ya. Saya jual ini kepadamu. Ya sekarang gitu kan maksudnya. Maksudnya bisa dipahami sekarang, bukan nanti, bukan besok, atau kalau turun hujan, atau kalau dapat gaji atau apa gitu ya. Itu tidak. Jadi sebuah ijab qabul, sebuah sighah ini tidak boleh digantungkan. Bi'tuka hadhihi sayyarah in syi'ta. Aku jual mobil ini kepadamu dalam tanda kutip kalau kamu mau. Tidak boleh seperti itu. Itu bahkan bukan sebuah penawaran ya, tapi betul-betul digantungkan. Kalau kamu beli ya aku jual, kalau kamu nggak beli ya nggak jadi aku jual. Tidak boleh sebuah sighah atau ijab qabul itu gantung kayak gitu tuh, nggak jelas kayak gitu. Ya. Aku jual pensil ini padamu kalau misalnya ya, kalau gitu ya, kalau guru datang, nah misalnya gitu, atau dosen datang, ini baru aku jual Pak. Nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa digantungkan sebuah ijab qabul itu. Yang kedua adalah anyuwaliya bainal ijabi wal qabul. Harus muwalah, sebagaimana dalam wudhu ya, muwalah. Harus berkesinambungan antara ijab dan qabul ini. Begitu penjual mengucapkan ijab atau penyerahan, saya jual nih padamu. Ya, si pembeli harus mualah, harus langsung berkesinambungan, nyambung gitu, nggak boleh ada jeda, bahkan diterima itu ijabnya. Dia harus menunjukkan lafal penerimaan.
Ya, aku jual padamu, iya aku terima, gitu kira-kira. Jadi harus mualah. Bagaimana kalau tadi itu ada jeda antara ijab dan qabulnya? Para ulama bilang kalau jedanya itu kemudian berisi percakapan ajnabi, ya, percakapan yang asing, yang malah nyeritain apa, curhat apa, gitu ya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan transaksi, ijab qabulnya batal. Maksudnya belum terjadi gitu ya, belum terjadi. Tetapi kalau percakapan atau jeda antara ijab dan qabulnya itu adalah perkataan atau kalimat-kalimat atau diskusi yang berkenaan dengan transaksi itu, ya, itu diperbolehkan. Misalnya, saya jual mobil ini padamu. Nah, si pembeli kan, oh ya udah speknya apa aja. Terus nanya perawatan mobilnya selama ini bagaimana, mesinnya pernah bermasalah atau tidak, bagaimana dengan remnya, ini joknya bagaimana kualitasnya, interior mobilnya gimana. Nah, pertanyaan kalimat kemudian ditutup, iya saya mau, nah itu nggak apa-apa. Karena di dalam antara ijab dan qabul tadi itu obrolan-obrolan yang memang masih nyambung terkait dengan transaksi akad jual beli itu. Tetapi kalau tidak nyambung, maka gugur. Maksudnya gugur tuh bukan berarti terus jual belinya tidak sah, enggak, ya tinggal ijab kabul lagi aja yang baru, gitu kira-kira ya. Nah, kalau misalnya terjeda lama dan dari jeda yang lama ini dalam tanda kutip secara adat, secara uruf itu dipahami bahwa oh ini pembeli nggak mau nih kayaknya nih, ya sudah batal begitu ya, batal, batal. Meskipun gini, misalnya ada orang yang nawarin saya barang gitu, ini saya jual pada kamu, terus saya kayak mikir diem aja ya, dia mikir terus malah nggak respect sama penjualnya, kemudian malah lihat dagangan di toko-toko lain gitu. Nah ini secara uruf kan sudah bisa kita pahami bahwa oh ini nggak mau beli ini gitu ya. Ya sudah berarti eh, tidak terjalin ijab kabulnya itu, tidak mualah begitu ya. Berarti tidak sah. Oke. Yang ketiga, teman-teman, an yakunal qabulu ala wifkil ijab. Ijab dan qabulnya ini harus nyambung. Bukan soal waktunya ya seperti di dua tadi, nyambung dalam arti semakna. Bukan mensana in corpore sano, saya ke sana kamu ke sono gitu, bukan ya. Tetapi betul-betul semakna. Misalnya saya jual mobil ini seharga 100 juta. Ya, saya terima mobilnya seharga 100 juta. Nah, itu semakna atau tadi itu apa namanya sesuai gitu ya. Yang menjadi tidak satu kalau gini misalnya, saya jual ya motor ini 10 juta, ya saya terima, saya beli motornya seharga 5 juta. Itu enggak sesuai. Ijabnya bilang 10 juta, tapi kok kabulnya bilang 5 juta. Tidak sesuai berarti batal. Ya. Sesuai di sini teman-teman juga tidak harus satu redaksi. Ya, yang penting tadi itu maknanya sesuai, maknanya sepakat. Misalnya saya jual motor saya 10 juta. Kemudian si pembeli mengucapkan kabul. Ya, saya terima motornya dengan harga 5 juta ditambah 5 juta. Nah, itu kan redaksinya beda, tapi maknanya kan sama. 10 juta, ijabnya, kabulnya 5 juta plus 5 juta. Gitu ya. Jadi itu ijab dan kabul itu harus semakna, setara, sesuai. Gitu ya. Kemudian yang keempat, alla tufdi ila mahdurin. Ijab dan kabulnya ini tidak menjurus atau meniscayakan sesuatu yang haram. Misalnya dalam ijab kabulnya itu transaksinya ternyata mengandung riba gitu ya, atau mengandung doror, kemudorotan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Nah, gitu. Ini kira-kira garis besar dari syarat sirah ini 4 ini. Ya, dia harus munajazatan, harus pasti, tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Kemudian yang kedua harus mualah, ya, berkesinambungan. Yang ketiga harus bersesuaian antara ijab dan kabulnya atau semakna atau setara. Kemudian yang keempat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ini adalah syarat
sighah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, kita selesai dari rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu orang yang bertransaksi. Kita sudah bahas kemarin bagaimana syarat-syaratnya, kemudian objek transaksinya atau barangnya, harganya kita juga sudah bahas barusan bagaimana syarat-syaratnya. Dan yang ketiga adalah sighah atau ijab dan qabulnya. Barusan sekali masih hangat kita selesaikan syarat-syaratnya. Setelah ini, insya Allah kita masuk ke aqsamul baik, ke aqsamul baik, yaitu aqsam ini adalah pembagian, al-baik ini jual beli, pembagian dalam transaksi jual beli atau macam-macam transaksi jual beli. Sebelum saya masuk sini, silahkan jika ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman. Silahkan mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan, dipersilahkan. Ya, silakan. Mbak Hana. Ya, Ustadz mau nanya, penasaran aja sih. Kan tadi ini balik ke yang pertama sih minggu lalu. Kalau yang syarat pembeli kan pembeli penjual salah satunya merdeka. Penasaran aja sih. Kalau dulu memang budak nggak ada yang disuruh berjualan gitu, Ustadz. Itu aja sih. Budak disuruh berjualan. Iya. Apa emang nggak ada? Apa gimana? Baik. Jadi gimana? Kalau ngomongin budak zaman dulu itu memang sedih rasanya kita. Jadi, budak itu hampir-hampir dikatakan sebagai dalam tanda kutip setengah manusia. Jadi dia manusia, tetapi haknya itu tidak diberikan penuh begitu ya. Bahkan dia tidak memiliki dirinya sendiri gitu. Jadi dirinya itu adalah milik tuannya. Dirinya itu adalah milik tuannya. Dan nanti konsekuensi hukum pun juga demikian. Orang yang merdeka itu 2 kalinya budak gitu ya. Ibaratnya begini, hukuman untuk orang yang merdeka itu misalnya 40 cambukan gitu ya. Tetapi kalau budak itu hanya 20 cambukan. Kenapa? Karena dia budak statusnya gitu. Nah, hampir-hampir kayak gitu. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, dia tidak punya kecakapan atau bahkan hak untuk melakukan apapun gitu. Termasuk tadi itu transaksi jual. Dia nggak berhak untuk berjualan. Maksudnya dia sendiri itu bukan pelaku transaksi. Dia hanya dalam tanda kutip wakil saja boleh, gitu ya. Wakil dari siapa? Wakil dari tuannya. Bahwa tuannya itu nyuruh dia beli ini atau beli itu, begitu ya. Ya kan namanya budak disuruh tuannya, dia beli ini, beli itu, kan bukan untuk dirinya. Dia itu hanya sebagai wakil saja, gitu. Sebagai wakil dari tuannya. Ya. Bahwa nanti konsekuensi hukum itu apakah mengikat dirinya sendiri? Enggak. Lagi-lagi dia hanya sebagai wakil dari tuannya. Begitu kira-kira Mbak Ana. Jadi dia sendiri tidak tidak beli ke pasar, tidak menjual sesuatu, enggak, karena betul-betul kehidupannya itu dimiliki oleh tuannya. Dan seorang tuan itu jangan dibayangkan tuan-tuan yang zalim sebagaimana orang-orang kafir Quraisy memperlakukan budak-budak mereka. Enggak. Ketika budak ini kan bukan dari ajaran agama Islam, bahwa dia itu fakta masyarakat pada waktu itu sudah mengenal adanya perbudakan ini. Nah, syariat ini datang mengatur sedemikian rupa bahwa Anda seorang muslim pada waktu konteks zaman dulu itu kalau punya budak boleh, tetapi hati-hati ya, budak Anda itu harus makan sama dengan apa yang Anda makan. Dia harus berpakaian sama dengan apa yang Anda kenakan. Jadi begitu. Hak budak dan
dalam ajaran Islam, kalau konteksnya tuannya itu muslim yang baik, yang taat, itu sangat-sangat dipenuhi. Ya, sangat-sangat dipenuhi. Makannya, kemudian pakaiannya, kemudian hal-hal yang lainnya itu, tempat tinggalnya itu sangat-sangat dipenuhi. Jadi nggak perlu budak itu beli sendiri jajan apa, udah tinggal bilang aja sama tuannya, oh, saya mau jajan bakso Pak misalnya, oh ya udah nih, saya belikan bakso untuk kamu. Saya mau beli ini Pak, tinggal bilang sama tuannya. Kewajiban tuannya lah yang memberikan nafkah kepada budaknya. Begitu kira-kira Mbak Ana. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Oke, lanjut teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tanya lagi Debil. Oke, silakan. Oke, silakan. Nggak tahu sih tadi salah dengar apa gimana. Kan kalau yang tadi benda yang bisa diambil manfaat, itu salah satu yang nggak bermanfaat, yang alat musik yang bisa dipetik ya Ustaz. Berarti kalau udah punya gitar gitu gimana? Penasaran. Oke. Oke, baik. Ini terkait dengan alat musik dan kemudian nanti apa namanya, sangat berkaitan dengan hukum musik itu sendiri, gitu ya. Apakah yang diharamkan oleh syariat itu, katakanlah diharamkan begitu ya. Apakah yang dilarang oleh syariat itu alat musiknya, ya, atau ada faktor lain yang menyebabkan alat musiknya itu dilarang? Ya, jadi misalnya gini, apakah syariat ini melarang pembuatan pisau, jual beli pisau gitu ya? Apakah karena pisaunya itu yang terlarang, atau karena orang-orang itu biasa menggunakan pisau untuk membunuh, untuk merampok, untuk membegal, kemudian pisau itu dilarang? Bisa dibedakan ya dari situ ya, bisa dibedakan ya. Nah, ternyata para ulama tidak sepakat juga soal itu. Apakah karena ain alat musiknya, atau karena ada ilat lain yang membuatnya itu haram, kan gitu. Nah, pertama sebagian ulama mengatakan memang ainnya yang diharamkan, memang alat musiknya itu yang diharamkan. Ya. Biasanya didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman akan ada sebagian umat itu yang menghalalkan yuhilluna al-ma'azif. Ma'azif itu biasa diartikan dengan tadi itu alat-alat musik yang dipetik gitu ya. Nah, dari zahir atau redaksi apa namanya? Redaksi tekstualis hadis itu Nabi itu menyindir, menyebut nanti di akhir zaman ada sebagian umatku yang menghalalkan alat musik. Berarti kan dipahami bahwa sebenarnya alat musik itu haram, kan gitu kan. Dan dari situ sebagian ulama mengatakan berarti yang haram itu memang alat musiknya. Satu. Pendapat kedua mengatakan bukan, sebenarnya yang haram itu bukan ain alat musiknya, tetapi karena ilahnya. Sebentar kita dengarkan adzan selesai.